Shalom Bapak dan Ibu sekalian, selamat mendengarkan khotbah dalam channel ini. Jangan lupa like dan subscribe, terima kasih. Namun di sisi lain saya juga menerima ujian. 1 bulan setelah melahirkan saya mengalami hipokalemia. Hipokalemia yaitu kekurangan cairan dan dalam tubuh, sehingga 3 kali saya harus diopnam karena kambuh-kambuh terus. Disitulah saya mulai mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan akan kematian yang begitu luar biasa. Ditambah lagi pada saat itu kasus COVID sedang tinggi-tingginya. Hanya ada pikiran negatif terus yang berkecamuk dalam pikiran saya. Belum lagi hubungan saya dengan suami sangat-sangat tidak baik saat itu. Kami sering bertengkar hampir tiap hari. Singkat cerita, pada suatu hari saya benar-benar sudah tidak kuat, Bu. Akhirnya saya membawa anak saya yang masih bayi untuk melarikan diri dan pulang ke rumah orang tua saya. Bukan hanya kesehatan dan hubungan saya dengan suami yang diuji pada saat itu, ekonomi keluarga kami pun juga sedang diuji dan berada di titik paling rendah. Karena terlalu banyak masalah yang menimpa, kecemasan, saya pun menjadi semakin sangat-sangat terganggu. Akhirnya saya datang mencari psikiater, lalu saya diberi obat penenang. Namun saya seperti dibimbing oleh Roh Kudus untuk saya tidak usah minum obat penenang, tetapi saya harus mendekatkan diri kepada Tuhan saja. Dan saya percaya bahwa hanya dekat dengan Tuhan hati saya tenang. Akhirnya saya pun tidak jadi meminum obat penenang itu sama sekali. Saya mulai mencari Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya mendengarkan lagu-lagu rohani serta saya mencari khotbah-khotbah di YouTube. Dan akhirnya Tuhan menuntun saya bertemu dengan channel dari Ibu Debbie. Mulai dari situlah hati saya menjadi tenang, pikiran saya diubahkan, Bu. Saya tidak lagi memikirkan perkara-perkara duniawi ini saja. Saya juga tidak mau menyimpan kepahitan. Saya memilih untuk menyerahkan seluruh hidup saya di tangan Tuhan dan belajar mempercayai Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan, satu persatu pergumulan saya Tuhan pulihkan. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, semua itu hilang. Bahkan kesehatan saya mulai berangsur-angsur stabil dan membaik. Bahkan hubungan saya dengan suami juga menjadi baik dan ekonomi kami pun Tuhan bukakan pintu rezeki yang lebih baik. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, saya juga mengucap syukur kepada Ibu Debbie atas semua pelayanannya yang sangat memberkati saya dan juga banyak jiwa. Doa kami semoga ibu dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan juga berkat yang melimpah. Terima kasih Ibu, mohon maaf kalau kesaksian saya ini panjang, Tuhan memberkati, amin. Saudara, satu kesaksian yang sangat luar biasa yang benar-benar kita lihat menjadi bukti bahwa Tuhan itu hidup dan Tuhan itu ada dan Dia sanggup mengubahkan. Saudara bisa bayangkan, ia di awal pandemi mengalami banyak tekanan. Yang pertama, melahirkan anak yang pertama. Di saat keadaan kondisi keuangannya terpuruk di titik yang terendah, tiap hari berantem dengan suami, ia bahkan menderita sakit, ya sehingga harus bolak-balik diopnam. Rasanya ya hidup seperti itu, saya percaya tidak enak sekali. Bahkan akhirnya ya diserang roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, semuanya datang bertubi-tubi. Tapi Tuhan itu baik ya, dan akhirnya dia mulai mencari ya makanan rohani bagi jiwanya. Tadinya sudah berkunjung ke psikiater. Ketemu psikiater ya pasti diberi obat penenang karena yang dibutuhkan itu ketenangan. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Ya, lalu mencari-cari di YouTube dan bertemu dengan channel saya. Puji Tuhan, setelah mendengarkan khotbah-khotbah, ya bahkan ikut mesbah doa, jiwanya menjadi tenang, pikirannya menjadi tenang. Bahkan ketika hati dan jiwa tenang karena berjumpa Tuhan, sakit pun sembuh. Ya, segala sakit penyakitnya disembuhkan Tuhan, dan bukan hanya itu saja.
Ya, hubungan rumah tangga suami istri dipulihkan Tuhan semakin baik, bahkan ekonomi keluarga pun dipulihkan, mendapat pekerjaan yang lebih baik. Saudara, dari sini kita melihat ya, ketika segala sesuatu kita mulai dari manusia batiniah, yaitu manusia roh kita, maka itu akan mempengaruhi ya alam nyata kita. Waktu seseorang berjumpa dengan Tuhan, rohaninya dihidupkan. Dia mulai mengimani janji Tuhan, dia mulai mempercayai janji Tuhan dan firman itu terjadi. Ya, hingga dia disembuhkan, ketenangan, bahkan rumah tangga diberkati, bahkan diberi pekerjaan yang lebih baik. Kita punya Tuhan yang hidup. Mujizat ini bukan hanya terjadi bagi orang-orang tertentu, tetapi terjadi bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada Dia. Karena itu, ya selalu saya katakan, ayo kita hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan. Supaya hidup kita dipulihkan, karakter kita diubahkan, dan nasib kita pun akan diubah oleh Tuhan. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya, sangat luar biasa dan memberkati setiap kami. Saudara, kemarin kita sudah belajar, sudah selesai ya di dalam Keluaran pasal 18 bagaimana ya mertua Musa, Yitro, mengunjungi Musa. Dan Musa bersaksi tentang pengalamannya bersama Tuhan. Itulah yang akhirnya membuat ya Yitro juga akhirnya datang kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, jadi kita bisa memakai kesaksian kita untuk membawa orang lain juga ya mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Dan baik, sekarang kita akan lanjutkan dengan Keluaran 18 ayat yang ke-13, judul perikopnya di sana pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukan kepada bangsa itu, berkatalah dia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Tuhan." Kita lihat di sini saudara, ya Musa begitu menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk mendengarkan keluhan-keluhan orang Ibrani saudara, sehingga ia tidak dapat mengerjakan pekerjaan lainnya. Dan Yitro menyarankan agar Musa, ya nanti kita lihat di sana mertuanya ya bertanya kepada Musa, "Musa, ya apa yang kamu lakukan? Bangsa Israel, orang-orang ini berdiri dari pagi sampai petang. Ya sementara kamu itu duduk." Musa bilang, "Mereka ini datang kepadaku menanyakan tentang masalah-masalah kehidupan mereka. Jadi aku ini menyelesaikan segala persoalan yang mereka hadapi." Saudara bisa bayangkan saudara ya, seringkali kita ini merasa kita sendiri aja punya persoalan. Tapi bagi seorang yang dipilih Tuhan, ya kita ini dipilih, bahkan kita juga disuruh untuk menyelesaikan masalah hidup mereka. Saya ini setiap hari telepon ini berdering, bahkan ya puluhan ribu WA yang masuk saudara. Dan saya hanya seorang diri, saya tidak bisa memuaskan semua orang. Saya juga masih harus melakukan pelayanan yang lain, saya masih harus syuting, pelayanan ya onsite yang langsung, saya juga harus ya ada pelayanan Zoom. Jadi saya mohon maaf kalau tidak semua bisa saya jawab satu persatu. Tetapi setiap hari saya konseling orang saudara yang datang dengan masalah kepahitan, yang datang dengan banyak persoalan. Ya memang tidak mudah, tapi ya itulah panggilan Tuhan atas kita. Jadi saya juga berdoa supaya saudara, ya kenapa bangsa Israel dulu itu datang bertanya kepada Tuhan. Dan ayat ini berkata, Musa datang kepada Musa gitu ya. Kenapa bangsa Israel kalau ada masalah dulu datang mencari Musa? Dan dikatakan Musa berkata di sana, ya dan aku memberitahukan kepada mereka hukum-hukum Tuhan. Aku memberitahukan mereka itu ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya karena mereka datang kepadaku meminta petunjuk Allah. Ya jadi apabila mereka berperkara di antara mereka,
Musa bilang, maka mereka datang padaku dan aku mengadili mereka. Dan aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Zaman itu, kenapa bangsa Israel ya begitu banyak antri untuk dilayani oleh Musa? Ya, saya tidak menyalahkan karena pada waktu itu belum ada Alkitab. Hukum-hukum Tuhan itu Tuhan hanya berbicara lewat Musa. Ya, Tuhan memberitahukan jalan-jalannya lewat Musa. Kalau hari ini kita sudah punya Alkitab di tangan kita. Kita nggak perlu lagi bertanya kepada pendeta atau kepada siapapun karena kita bisa langsung membacanya. Ya, bahkan di zaman perjanjian baru, Yesus berkata, Roh Kudus diberikan bagi semua orang yang percaya. Jadi kita bisa datang langsung kepada Tuhan. Kalau zaman dulu mereka harus butuh perantara, saudara. Pada zaman dulu mereka memang harus melewati perantara karena Tuhan berbicara lewat satu orang. Tetapi hari-hari ini kita melihat Yesus berkata, bahkan aku memberikan Roh Kudus kepadamu. Roh Kudus yang akan mengajar, menuntun, membimbing. Jadi setiap kita punya masalah, kita bisa datang kepada Tuhan, mohon petunjuk Roh Kudus, kita baca Alkitab. Semua persoalan di hidup kita itu ada di firman Tuhan. Makanya saya selalu menganjurkan saudara baca Alkitab. Kenapa? Karena seluruh keputusan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan itu ada dalam firman Tuhan. Waktu kita mengalami masalah, berselisih dengan orang, kita baca firman. Firman Tuhan berkata jangan marah, jangan kepahitan, jangan iri hati. Jadi semua sudah ada dalam firman. Nah sekarang tinggal tergantung kita nih mau melakukan atau tidak. Jadi sekarang sebenarnya saudara, makanya saya bilang gak perlu lagi cari pendeta, gak perlu cari siapapun karena sudah ada firman di hadapan kita. Tinggal baca saja Alkitabnya, lakukan. Zaman dulu orang Israel antri berbondong-bondong cari Musa. Kenapa? Karena belum ada Alkitab. Ya, Tuhan berbicara hanya lewat Musa. Tapi sekarang Tuhan berbicara kepada kita semua. Ada Roh Kudus, ada firman Tuhan di depan kita yang dapat kita baca, saudara ya. Dan saudara dikatakan di sana Musa bilang kepada mertuanya, aku harus membantu menyelesaikan perkara-perkara mereka. Ayat 17. Tetapi mertua Musa menjawabnya, ya tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, ya. Ya baik engkau baik bangsa ini juga beserta engkau, ya. Sebab pekerjaan ini, kata mertuanya, ya terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakilkanlah bangsa itu di hadapan Allah dan kuhadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan-jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ya, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang cakap dan takut akan Allah, ya orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan kepada mereka, kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Iya, jadi saudara mertua Musa memberitahukan kepada Musa untuk memanage ya bagaimana mengatur bangsa itu. Ya supaya Musa tidak kelelahan. Ya memang saudara ya. Kalau makanya saya mohon maaf kalau saudara itu ada yang kok nggak dibalas-balas, ya karena memang banyak hal yang harus kita selesaikan, saudara. Makanya saya berharap saudara baca Alkitab, saudara dengarkan khotbah-khotbah itu sebenarnya sudah cukup. Semua jawaban-jawaban itu ada. Makanya ya mertua Musa berkata kalau kamu kayak gini caranya ya kamu akan kelelahan. Bahkan bangsa itu antri seharian menunggu satu demi satu mau bicara dengan Musa, itu habis waktu. Ya sehingga ya
mertua Musa memberitahukan, yaitu Yitro, ya dia bilang ya ada banyak pekerjaan penting lain yang bisa kamu lakukan. Lalu dia menyarankan agar Musa mendelegasikan sebagian besar pekerjaan ini kepada orang lain dan memusatkan usahanya pada tugas-tugas yang hanya khusus dia yang bisa kerjakan. Orang dalam posisi memikul tanggung jawab itu memang kadang-kadang merasa saudara, memang tapi susah juga. Ya sekarang seperti saya ini ya, makanya saya melarang saudara jangan cari ya manusia, termasuk pendeta pun saudara. Ya sekarang kalau saya ada yang berkata kepada saya, ibu angkat sekretaris atau angkat orang yang bisa ibu delegasikan supaya ya bisa menjawab masalah atau bisa terima konseling. Nah orang itu kalau mau konseling yang mereka tanya ini dengan Ibu Debbie, betul ini dengan Ibu Debbie, kalau bukan Ibu Debbie saya nggak mau lo konseling. Nah itu juga serba salah, makanya ya jalan satu-satunya saya berkata saudara cari Tuhan, jangan cari manusia. Manusia itu terbatas, saya juga bisa capek, seperti Musa pun bisa capek. Makanya bapaknya, mertuanya mengatur agar Musa tidak kelelahan, tidak kecapean, ya mertuanya aturin, kamu bentuk pasukan kepala 1,000, kepala 100, ya bahkan kepala 10, ya nanti mereka ini yang menjadi wakil-wakil yang akan ya membawa masalah-masalah yang berat, nanti lewat mereka baru datang kepada Musa. Ya, dan Musa mendengarkan perkataan mertuanya, ayat 24, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. 25, dari seluruh orang Israel Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu, sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Saudara, ya lihat, kalau ada perkara-perkara besar, saya juga sekarang memilih saudara, yang saya tangani perkara-perkara besar. Contoh apa? Orang mau bercerai, yaitu perkara yang serius. Contoh apa? Orang mau bertobat, meninggalkan dosa, ini urusan jiwa. Tapi maaf, kalau yang ibu saya ada utang online, ibu saya ada ini, aduh maaf saudara ya, saudara bisa berdoa sendiri karena itu masalah-masalah kecil yang sebenarnya ya saudara datang kepada Tuhan, karena saya juga tidak bisa menolong. Saya melakukan yang penting-penting, tidak semua bisa saya layani. Karena itu saya selalu berkata, carilah Tuhan, datanglah kepada Tuhan secara pribadi, baca Alkitab, karena semua sudah ada di dalam firman Tuhan. Zaman dulu berbeda, mereka mencari Musa karena Tuhan berbicara lewat Musa, tapi sekarang ada Roh Kudus yang berbicara bagi saudara, ada firman Tuhan, ada Alkitab yang sudah ditulis. Firman Tuhan ini berisi apa? Janji Tuhan, petunjuk Tuhan, hukum Tuhan, jalan yang harus kau tempuh itu ada di firman Tuhan. Tidak perlu lagi diajarkan bolak-balik, tidak perlu tanya-tanya pendeta. Ya kalau engkau tahu ini dosa, ya tinggalkan, karena firman Tuhan itu ada dan semua tertulis dalam sini. Mari kita renungkan firman ini, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Engkau mengajarkan kepada kami bahwa dalam masalah persoalan yang kami hadapi, kami harus mencari Tuhan secara pribadi. Berbeda dengan bangsa Israel, mereka tidak mengerti jalan Tuhan. Namun kami bersyukur hari ini kami ada firman Tuhan, ada Alkitab, bahkan ada Roh Kudus sebagai perantara Tuhan berbicara kepada kami umat-Mu, gereja-Mu. Terima kasih buat hak istimewa yang Tuhan berikan pada kami untuk datang secara pribadi kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Bapa, mereka yang ada masalah, persoalan, pergumulan, Tuhan turut bekerja campur tangan. Yang mengalami masalah dalam rumah tangga, Tuhan pulih. Roh Kudus berbicara secara pribadi, yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kepahitan, amarah, dendam. Kami buang segala itu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, judi online, yang terikat dengan narkoba, dengan segala macam yang bukan berasal dari Tuhan, kami katakan hancurkan di dalam nama Yesus.